Tepat ketika itu, Rosa menghampiri sang ayah yang telah menjadi bayi, serta memberitahu kepada mereka bahwa ayahnya terkena kutukan. Apapun itu, Rosa berjanji akan menjelaskannya semua di istana. Sebelum ke istana, mereka memutuskan melihat-lihat keadaan kerajaan yang tengah melakukan perayaan. Dan ketika Rista menyarankan agar mereka pergi ke bar serta kasino untuk bersenang-senang, saya langsung menolak ajakan tersebut karena dirasa tidak berguna. Bagaimanapun juga, saya tertarik membeli obat herbal edisi terbatas yang diklaim efeknya 3 kali lipat dibandingkan herbal biasa. Melihat hal itu, Rista menyarankan agar saya tidak perlu membeli obat tersebut dikarenakan ia memiliki skill penyembuhan. Merasa tidak terima, si penjual mengatakan bahwa obatnya lebih hebat daripada si Rista. Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, mereka melakukan pertandingan menyembuhkan seseorang pria yang terluka diakibatkan pasukan Raja Iblis. Dan setelah mengeluarkan jurus terbaiknya, obat si penjual terbukti lebih ampuh dibandingkan si Rista. Singkat cerita, setibanya mereka di istana, Rosa menjelaskan situasi ayahnya, di mana ayahnya telah bertarung melawan iblis selama 30 tahun. Bahkan tahun ini pun, saat usianya 80 tahun lebih, ia pergi untuk mengalahkan Raja Iblis. Tapi di tengah perjalanan, entah bagaimana ia berubah menjadi anak kecil tanpa sebab yang pasti. Kemudian mereka semua menghadap kepada sang raja. Raja berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan putri serta mengalahkan pasukan lalat tempo hari. Namun tepat ketika itu, seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan iblis yang masih selamat menyerang ibu kota. Melihat itu, saya, Mas, dan Lulu akan menghadapi pasukan iblis. Sedangkan Rista tidak dibutuhkan karena saya memiliki obat herbal. Sore harinya, Raja membawa Rista ke sebuah tempat di dalam istana. Raja memberitahu pengetahuannya mengenai jiwa seorang dewa tersimpan di alam suci. Dengan begitu, meski mati di dunia ini pun, hanya jiwa virtual yang akan terpisah. Selama jiwa aslinya di alam suci, dewi seperti Rista akan terus hidup selamanya. Pada prinsip yang sama, jika pahlawan yang dipanggil mati, dia akan kembali ke dunia asalnya. Hal itu karena jiwa asli pahlawan berada di dunia asalnya. Kemudian, Raja memperlihatkan pedang yang diberikan Raja Iblis yang mampu membunuh jiwa asli pahlawan dan juga dewi. Dan hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya sang raja telah bersekutu dengan Raja Iblis. Ketika ia pergi mengalahkan Raja Iblis dahulu, ia menyadari seluruh kebenaran mengenai hidupnya. Ketika melihat Raja Iblis yang begitu hebat, dirinya seketika menjadi bayi di hadapan sang Raja Iblis. Seolah tunduk pada sang ayah, kemudian ia menyembah Raja Iblis. Dan tanpa membuang waktu lagi, raja tersebut langsung menyerang ke arah Rista untuk menghabisinya. Beruntung, saya bersama yang lain datang tepat waktu menyelamatkan Rista. Dan ketika mereka akan bertarung, tubuh raja yang tua mengeluarkan darah. Ia pun memakan sebuah bola untuk merubah tubuhnya menjadi setengah iblis. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah bertarung dengan saya. Tepat ketika saya terluka pada kepalanya, saya menjatuhkan seluruh pemberat pada tubuhnya dan langsung menyerang kembali. Melihat hal itu, Rista meminta pada Lulu agar mempercepat gerakan saya. Namun sayang, saya telah memblokir sihir Lulu pada tubuhnya. Dan pada titik ini, Rista menyadari bahwa saya tidak mengatakan bahwa persiapannya telah sempurna. Dan tepat ketika saya menyerang kembali, serangan raja memutuskan lengannya. Namun meskipun begitu, saya membalikan luka tersebut pada raja menggunakan skill penghancur. Kemudian ia kembali menyerang yang membuat kalahnya sang raja. Setelah menyembuhkan lengannya kembali, terlihat sang raja menangis seperti bayi. Akan tetapi Rosa tidak menganggap lagi ayahnya tersebut. Saya yang baik hati pun meminta Rista menyembuhkan raja. Ketika sudah disembuhkan, saya meminta Rosa agar menjaga ayahnya. Namun meskipun begitu, Rosa tetap tidak akan menganggap lagi itu ayahnya. Saya pun menyadarkan Rosa dengan cara menamparnya berkali-kali. Dengan begitu, Rosa si anak durhaka kembali sadar serta mau merawat ayahnya yang sudah pikun. 3 hari kemudian, Tuan Perang dinyatakan meninggal di usia tua. Rosa akan mengambil alih tahta kekaisaran. Sedangkan saya 3 hari tertidur tidak sadarkan diri. Rista berniat mengajak Mas serta Lulu bersenang-senang di ibu kota selagi saya tertidur. Namun yang tidak ia ketahui, bahwa saya telah terbangun. Sadar bahwa pertarungannya dengan Tuan Perang kemarin begitu sengit, saya berniat berlatih kembali.
Namun sebelum itu, ia membiarkan mereka agar bersenang-senang di ibu kota selama 3 hari. Sedangkan dirinya mencari bahan sintesis baru. Mendengar hal tersebut, Rista kesenangan bukan main seperti orang gila. Sebelum mereka bersenang-senang, Rista memutuskan membeli baju baru. Setibanya di toko baju, Rista melihat begitu banyak baju renang. Si penjual memberitahu bahwa di kota ini terdapat pemandian air panas yang sangat terkenal. Mengetahui bahwa ia bisa mandi air panas bersama dengan saya, Rista kesenangan bukan main. Dan setelah cukup lama memilih baju renang yang cocok, Rista mengatakan bahwa semua baju renang terlihat norak berbanding terbalik dengan alat suci yang lebih unggul urusan fashion. Mendengar hal itu, si penjual terlihat kesal. Bagaimanapun juga, setelah si penjual menentukan baju yang cocok kepada Mas dan Lulu, si penjual menawarkan baju renang yang tidak memiliki bagian atas. Ia mengklaim pakaian tersebut cocok untuk dipakai oleh Rista. Dan tentu saja hal tersebut bertujuan menyinggung Rista. Bahkan Rista ditawari pakaian dalam sebelah. Merasa marah, Rista memutuskan mencari pakaian renang untuk Seiya terlebih dahulu. Mengetahui hal tersebut, si penjual kembali menawarinya celana dalam untuk Seiya yang terbuka. Melihat hal itu, Rista langsung memborong celana dalam terbuka dengan pakaian renang sebelah. Kagum ada orang yang membeli baju renang yang dibuatnya ketika mabuk, si penjual memberikan diskon. Singkat cerita, puas bersenang-senang hingga sore hari, mereka kembali ke penginapan hendak menemui Seiya. Akan tetapi Seiya tidak ada di sana. Setelah menunggu 1 jam, Seiya tidak kunjung kembali. Bahkan ketika mereka mencari keberadaannya di kota, para penduduk sama sekali tidak melihat Seiya hari ini. Lelah mencari, Lulu beranggapan kemungkinan Seiya telah pergi seorang diri melawan Raja Iblis. Maka dari itu mereka kembali ke alam suci menemui Ishtar. Tepat di kediaman Ishtar, terlihat Arya yang sedang bersedih. Arya membawa mereka ke tempat Ishtar berada, yaitu tempat di mana waktu berhenti. Ishtar langsung memberitahukan bahwa sesaat mereka berpisah, Seiya langsung pergi seorang diri menuju istana Raja Iblis. Setelah saya mengetahui bahwa Raja Iblis menggunakan senjata yang mampu membunuh dewa seperti senjata Tuan Perang, kemungkinan saya pergi seorang diri karena tidak ingin Rista terbunuh dalam pertarungannya. Dan pada awalnya saya menolak satu parti dengan Mas serta Lulu dikarenakan ia tidak ingin kehilangan rekan-rekannya. Dia berbicara dengan dingin dan menjauhkan mereka dari pertempuran juga karena alasan yang sama. Terkadang daripada soal menyelamatkan dunia Sikh, dia lebih memikirkan rekan-rekannya. Makanya ia menyelamatkan Mas agar tidak terbunuh dan Lulu di desa Naga, dan juga membahayakan nyawanya dihancurkan demi melindungi Rista dari Tuan Perang. Dan karena Rista tidak dapat melihat status Seiya, Ishtar memperlihatkan status kemampuan Seiya yang sudah maksimal. Dengan kata lain, meski Seiya berlatih, kemampuannya tidak akan meningkat lagi. Dengan begitu, pilihan saya pergi seorang diri tidaklah salah. Meski tanpa pedang Iksasion serta zirah suci, saya hanya mengandalkan teknik penghancur yang diajari oleh Valkyrie. Namun jika ia menggunakan teknik tersebut, bisa dipastikan saya akan tewas setelah memakainya. Dan juga kita diungkapkan hal yang mendasari tindakan saya saat ini. 100 tahun lalu saya pernah dipanggil ke dunia yang berperingkat B yang dipandu langsung oleh Arya. Ia memiliki rekan bernama Colt serta putri Tiana. Namun meskipun begitu, sikap saya dahulu berbanding terbalik dengan sekarang. Ia tidak akan membuang-buang waktu dalam latihan, namun menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Pertarungan demi pertarungan berhasil mereka menangkan meski harus bersusah payah dan bahu-membahu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan sang Raja Iblis dari dunia tersebut. Namun ketika mereka sedang lengah, sang Raja Iblis kembali bangkit dan memakan Colt untuk menyembuhkan tenaganya. Lebih buruknya lagi, setelah memakan Dewi Arya, tepatnya ketika hendak menghabisi Tiana, Raja Iblis mengungkapkan fakta bahwa Tiana sedang mengandung anak Seiya. Selesai melihat gambaran tersebut, Rista tanpa sadar meneteskan air mata. Ishtar pun kembali mengungkapkan bahwa sebenarnya Rista merupakan reinkarnasi dari Tiana, gadis yang gagal diselamatkan oleh Seiya. Sama seperti Seiya, mereka berdua sama sekali tidak mengingat masa lalu. Namun yang pasti mereka ditakdirkan bertemu. Itulah mengapa ketika saya pertama kali dipanggil oleh Rista, ia mengucapkan kata properti bukan status. Merasa tidak tahan lagi, Rista memutuskan akan pergi menemui Seiya walaupun nyawanya akan dipertaruhkan. Melihat hal itu, Mas serta Lulu tidak akan tinggal diam. Mereka pergi bersama menemui Seiya. Setibanya mereka di istana kerajaan iblis, terlihat Seiya yang sedang bertarung dengan Raja Iblis yang menggunakan senjata pembunuh dewa.
Tepat ketika itu, saya langsung mengeluarkan teknik Valhalla-Gate, teknik yang diajari oleh Valkyrie. Melihat itu, Rista berusaha keras melarangnya karena teknik tersebut akan membunuhnya. Namun bagaimanapun juga, teknik tersebut langsung menyedot Raja Iblis ke dalamnya. Akan tetapi, Raja Iblis mampu keluar dari teknik tersebut. Melihat itu, saya kembali melancarkan serangan. Namun sayang, pedang yang digunakan saya tidak mampu menembus kulit sang Raja Iblis. Tidak menyerah begitu saja, saya kembali melancarkan serangan membabi buta. Dan serangan itu terbukti cukup efektif sebagai akibat dari rambut Rista. Kemudian ia kembali menyerang mendorong Raja Iblis ke dalam Valhalla-Gate yang membunuhnya dalam proses. Setelah kemenangan tersebut, efek samping dari penggunaan Valhalla-Gate pun muncul. Tubuh saya mengeluarkan begitu banyak darah. Saya yang sekarang masih sempat memikirkan Rista yang menggunakan portal ke ruangan Raja Iblis. Hal tersebut tentunya akan membuatnya dihukum. Tidak ingin melihat saya mati, Rista meminta kepada alam suci melepaskan seluruh kekuatan penyembuhannya. Sebelum itu, alam suci memberitahukan setelah Rista melakukan pelanggaran menggunakan portal ke tempat musuh terakhir, ditambah jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, maka status peringkatnya akan dicabut. Tidak memperdulikan hal tersebut, alam suci melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan penuhnya, Rista berusaha keras menyembuhkan saya. Sampai akhirnya, efek samping dari Valhalla-Gate pun menghilang. Mereka semua sangat bersyukur melihat saya kini telah membuka matanya kembali. Namun di tengah kesenangan tersebut, Lulu menyadari bahwa Valhalla-Gate tidak menghilang. Dan sesaat kemudian, Raja Iblis yang berhasil keluar dari gate mengeluarkan cahaya hitam yang berkekuatan 2 kali lipat untuk menghancurkan dunia. Melihat hal itu, saya kembali menggunakan Valhalla-Gate, dan Valhalla-Gate sebelumnya berhasil ditelan oleh Valhalla-Gate yang lebih besar. Namun meskipun begitu, efek samping dari Valhalla-Gate kedua ternyata juga lebih besar. Di tengah Rista berusaha kembali menyembuhkan saya yang dirasa sangat mustahil, saya berterima kasih pada Lulu, Mas, serta Rista. Dan pada titik ini, saya mengingat kembali Tiana. Ia bersyukur bisa menyelamatkan Rista kali ini. Dan pada akhirnya, saya lenyap menjadi berkeping-keping. Setelah kematian Raja Iblis, dunia Styx menjadi tentram. Kita pun diperlihatkan pada Rista yang berpamitan pada Rosa. Meskipun telah tiada, Rosa menganggap bahwa saya adalah pahlawan sejati. Sedangkan Lulu dan Mas kini memikul beban mendampingi Rosa. Kemudian seluruh orang memberikan penghormatan atas perpisahan Rista dengan dunia Styx. Setibanya di alam suci, sekilas Rista melihat bayang-bayang saya. Namun meskipun begitu, saya telah tiada. Ia hanya bisa murung sepanjang hari di dalam kamarnya. Kemudian Arya menghampiri Rista, memberitahukannya bahwa Istar memanggilnya untuk pertanggungjawabannya atas melepaskan kekuatan Dewi, serta menggunakan portal ke tempat musuh terakhir. Ketika dalam perjalanan ke ruangan Istar, Adenela beserta Cerseus menghampirinya untuk memberikan semangat. Dan terlihat Rista seperti sudah sangat ikhlas. Setibanya di tempat Istar, ia diberikan selamat karena telah menyelamatkan dunia Styx yang memiliki tingkat kesulitan kelas S. Dan sebagai hukuman, ia harus menyelamatkan dunia kembali dengan tingkat kesulitan kelas SS. Bernama dunia Ixaporia, dunia yang gagal diselamatkan oleh Arya. Melihat hal itu, Arya menganggap hukuman tersebut sangat berat serta mustahil bagi Rista. Akan tetapi, Istar memperlihatkan seorang pahlawan yang dirasa cocok dengan kesulitan dunia tersebut. Dan dia adalah saya. Namun yang tertulis terakhir di bawah statusnya adalah kepribadian yang sangat-sangat kelewatan berhati-hati.